banyak disesali para Poco fans karena rumornya nggak masuk Indonesia. Apakah benar Poco X5 ini sesakti itu? Terus kira-kira apa ya alasan nggak dimasukin? Apakah Poco Indonesia salah langkah? Dan ini dia boxnya yang mirip kayak Poco X5 biasa, berwarna dasar hitam dengan tulisan Poco X5 Pro warna kuning. GP langsung aja kita kletekin plastiknya. Pas dibuka langsung ada kotak kuning yang isinya SIM ejector, buku-buku yang selalu ditelantarin, dan case transparan elastis. Karena ini unit global, jadi nggak ada tuh ya kartu ucapan dari Bung Andi sama stiker Poconya. Habis itu ada HP-nya yang kita kesampingin dulu, dan di dalam ada chargeran 67 watt dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 14 yang sayangnya masih berbasis Android 12 nih. Terus setup kayak biasa, regis fingerprint, dan setelah kelar gue cek storage-nya udah kemakan 24,5 GB dari 128 total punya gue. BTW untuk MIUI-nya versi 14.0.3 nih. Pas gue cek MIUI 14-nya, kayaknya nggak jauh beda ya kayak versi sebelumnya. Fitur-fitur baru simple yang kayak super icon nggak ada. Terus folder yang bisa jadi gede juga nggak ada nih. Apa mungkin ya gara-gara ini di Android 12? BTW buat yang kepo bisa cek perbedaan MIUI 14 sama 13 di video gue ini ya. Impresi gue tentang HP ini lebih kalem dari pendahulunya Poco X4 Pro yang cukup bling-bling kalau kena sinar gitu. Tapi kalem di sini bukan sesuatu yang jelek ya, dan yang paling gue demen sih back covernya yang aman dari sidik jari. Terus ada bintik-bintik mirip glitter gitu. Untuk warna kuningnya juga kalem nih, jadi nggak terlalu menarik perhatian orang. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,67 inch, kamera selfie di tengah dengan bezel yang masih oke sih, nggak berasa tebel. Bagian dagunya juga walaupun lebih tebal tapi masih normal. Habis itu dia punya sisi-sisi yang flat, jadi gampang banget kalau mau berdiriin HP ini. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power button warna kuning ya, yang kalau gua cek untuk varian lainnya itu punya warna yang sama dengan framenya. Habis itu di sebelah kanan kosong, di atas ada headphone jack, lubang speaker, mic, dan AR blaster. Terakhir di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Untuk feel genggam, berasa lebar sih HP ini di tangan gua, dan karena flat, nggak senyaman genggam HP yang ada lengkungannya. Terus untuk berat termasuk ringan loh, sekitar 181 gram dengan tebal 7,9 mili. Lanjut kita ke spesifikasinya mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan touch samplingnya itu 240Hz. Oh iya, untuk perlindungan layarnya dia pakai Gorilla Glass 5 ya. Dan karena AMOLED dia punya fitur Always On, tapi ingat di limit 10 detik aja. Untuk performance, ini salah satu daya tariknya nih, pakai Snapdragon 778G dengan pabrikan 6 nanometer. Jadi 778G ini bukan prosesor baru ya, tapi walaupun gitu, menurut gue ini salah satu prosesor bagus di kelas mid-range. Untuk skor Antutu dia dapat di sekitar 530 ribuan, plus ini dia Geekbench dan 3D Mark stress testnya. Terus pertanyaannya, apakah bisa melibas Genshin Impact 60 fps? Nanti kita bahas di tes gaming. Dari sisi baterai punya kapasitas 5000 mAh yang support 67 watt charging. Sedangkan kameranya nih punya 3 kamera belakang, ada 108 megapiksel main, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, dual speaker yang udah support Dolby Atmos, AR Blaster, NFC, dan lain sebagainya. Terus buat yang kepo, Bang, bedanya apa sama X5 biasa? oke, gue bikin simpel aja ya. Pertama, chipset Snapdragon 778G versus 695. Untuk kamera 108 megapiksel berbanding 48 megapiksel lensa utama. Resolusi video juga beda ya, bisa shoot 4K 30 fps di varian Pro-nya. Perlindungan layar Gorilla Glass 5 sama yang 3 nih. Terus dari sisi baterai sama-sama 5000 mAh ya, cuman varian Pro-nya support 67 watt charging dibanding 33 watt. Kalau dari sisi desain secara overall, yang satu itu flat depan belakang dan satu lagi lebih melengkung untuk back covernya. Terus bezelnya lebih tipisan dikit di X5 Pro. Dan terakhir yang paling penting, beda harga berapa bang? Nanti kita bahas ini di belakang. Kalau bedanya sama X3 Pro apaan bang? Desainnya beda ya, flat di X5 Pro sama bulky gitu di X3 Pro. Layarnya X5 itu AMOLED dan X3 masih IPS. Terus untuk perlindungannya juga beda, Gorilla Glass 5 sama yang 6.
Kamera 108 megapiksel banding 48 megapiksel, untuk charger 67 watt banding 33 watt, dan terakhir ini nih yang cukup dibanggakan sama pengguna X3 Pro. Chipsetnya Snapdragon 860 yang jelas lebih baik dari Snapdragon 778G. Ada yang kurang? Bisa bantu tambahin di komen ya. Thank you. Yes, next, gaming. BTW info aja ya, kalau di Poco X5 Pro ini nggak ada performance mode. Kalau gua cek di menu baterai ini nih, paling aktifin di game turbonya aja. Untuk settingan, gue pakai defaultnya yang low, tapi FPS dinaikin ke 60. Dan hasilnya bisa dapat FPS rata-rata di 46,5. Untuk grafik FPS-nya bisa dibilang cukup bergejolak sih. Beberapa kali gue berasa ada frame drop. Terus setelah menit ke-12 gitu, sempat ke limit sendiri mentok di 40 FPS. Total gue main sekitar 15 menit dan baterai berkurang 6% ya, dengan suhu panas dikit di 41,4. Oh ya, kalau gue bandingin sama Poco X5 kemarin, FPS-nya itu dapat di 40 dengan suhu 39,1. Kalian bisa lihat di sini nih, yang merah X5 dan hijau X5 Pro. Terus untuk settingan game lainnya kayak PUBG, dia dapat HDR Ultra sama Smooth Extreme, sedangkan Mobile Legends mentok di Ultra. Lanjut kita ke kameranya, yang mana untuk foto warnanya lebih keluar ya, tapi buat gue masih tergolong oke sih, nggak terlalu lebay. Cuma ya nggak semua orang suka sih, jadi selera. Untuk dynamic range juga bagus ya, bahkan untuk kondisi menghadap sinar matahari langsung, gedung-gedungnya masih bisa terlihat, yang biasa hitam semua. Untuk selfie juga cakep, detail muka juga bagus, dalam kondisi backlight juga cukup seimbang antara muka dan background. Overall gue demen sih sama foto-fotonya, di kondisi indoor pun masih cukup baik. Untuk 108 megapikselnya juga bukan gimmick nih, saat di crop jauh detailnya masih dapat dan lebih natural juga. Kalau ini adalah 1080p 30 fps kamera depan yang bisa sampai 1080p 60 fps ya. Terus kamera belakangnya itu bisa sampai tadi 4K 30 fps. So far mulus sih ini, nggak getar, nggak gempa. Untuk dynamic range-nya juga tergolong baik. Muka gue masih bisa terekspos dengan oke ya. Dan langitnya pun samar-samar masih kelihatan. Walaupun di sumber cahayanya itu putih semua. Lanjut ke video kamera belakang yang bisa sampai 4K 30 fps. Yang termaksud stabil nih. Nggak berasa gempa parah. Dynamic range-nya juga bagus. Terus dari sisi warna, mirip fotonya sih yang lebih saturated. Oh ya, untuk zoom-nya mentok di 6 kali. Terus nggak cuma 4K ya, tapi 1080p 30-nya juga stabil. Gimana dengan 60 fps-nya? Sama kok, termasuk mulus ini. Jadi Poco X5 Pro ini punya 3 warna ya, ada hitam, biru, sama kuning. Untuk varian ada 2 nih, 6128 dan 8+256, seharga 4,5 juta dan 5,1 juta. Ini harga resmi di Singapura ya. Dan kalau gua bandingin sama X5 biasa itu selisihnya cukup jauh sih, sekitar 900.000. Kedua HP ini sih gua bilang emang udah beda kelas ya, nggak bisa dimendang-mendingin juga satu sama lain. Kecuali bedanya 300-400.000 baru gua rekomend sikat yang Pro aja nih. Tapi pertanyaan utamanya, kenapa Poco X5 Pro ini nggak masuk Indonesia? BTW disclaimer aja, ini baru rumor ya, tapi asumsi aja bener nih, karena emang sampai saat ini belum ada TKDN-nya. Oke, jadi gue punya beberapa teori. Yang pertama, Poco X5 Pro ini dirasa masih kurang ngegigit kalau dibanding sama pendahulunya X3 Pro dengan chipset Snapdragon 860. Yang kedua, kemungkinan saudaranya Redmi nih mau keluarin HP yang mirip kayak gini, jadi biar nggak double aja. Terus ketiga, takut ngebunuh saudaranya Xiaomi nggak sih buat Xiaomi 12 Lite, karena harganya nggak jauh tuh. Dan terakhir, mungkin Poco Indo simpen peluru nih buat HP Poco selanjutnya, yaitu Poco X5 GT. Yang rumornya lagi, baru rumor sih, bakal keluar di Indonesia, karena udah ada TKDN-nya. So, kira-kira kalian lebih percaya teori gue yang keberapa nih? Tapi ini bener ya, serius, cuman teori soto-sotoyan gue doang. Kalau ngaco mohon dimaafkan. Dan terakhir, buat meredam para mendingers yang udah gak sabar pengen ganti HP baru dan kecewa nih Poco X5 Pro gak masuk, ini pendapat gue. Kalau budget kalian 3 jutaan, menurut gue Poco X5 5G ini bisa kalian pertimbangin sih. Di harga 3 jutaan, HP ini udah termasuk bagus kok. Buat pastiin, kalian bisa cek review gue, bandingin sama Realme 10 Pro di sini dan bandingin sama Poco X3 NFC di sini. Tapi
Tapi kalau budget kalian di atas itu, misalnya 4 jutaan dan pengen dapat lebih dari yang ditawarin Poco X5 5G, sabar dulu aja. Siapa tahu rumor Poco X5 GT tadi bener. Atau Xiaomi ada keluarin HP di range harga segitu dengan Redmi Note 12 seriesnya. Tapi ya, gue penasaran deh. Kalau dari brand selain Poco Xiaomi, di harga 4 jutaan itu ada yang patut dilirik gak? Coba bisikin di komen ya. Siapa tahu nanti bisa gue bandingin sama Poco X5 Pro ini. Oke, makasih buat yang udah nonton dan bye-bye.